Kejamnya suamiku lakukan ini hingga ibu hamil. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Ada kalanya hidup menampar kita bukan lewat tangan manusia, tetapi melalui kenyataan yang terlalu pahit untuk diterima. Hari itu, aku tidak tahu bahwa segalanya akan berubah hanya karena sebuah benda kecil berwarna putih dengan 2 garis merah yang kutemukan di atas tempat tidur ibuku. Tanganku gemetar, lututku nyaris tak sanggup menopang tubuh saat aku menatap alat tes kehamilan itu. 2 garis, positif hamil. Astagfirullah, bisikku nyaris tak terdengar. Nafasku tercekat. Itu jelas bukan milikku. Tapi entah kenapa, hatiku menolak berpikir ke arah siapapun selain ibu. Tapi mana mungkin, ayah kan sudah 2 tahun meninggal dunia. Sudah 2 tahun kami menangisi kepergian sosok laki-laki yang paling kami cintai. Dan ibu tidak pernah menunjukkan gelagat aneh. Kecuali akhir-akhir ini yang mulai sering melamun dan mudah marah. Pikiranku kacau, sampai suara bentakan itu memecahkan semuanya. Himaya! Himaya! Suara ibu yang biasanya lembut kini terdengar seperti petir yang menyambar dadaku. Aku bahkan tidak sadar tespek itu masih berada di tanganku, sebelum akhirnya terjatuh ke lantai. Menggema dalam keheningan yang penuh ketegangan. Ibu berjalan cepat ke arahku. Lalu, plak! Suara tamparan mendarat keras di pipiku. Perih, tapi jauh lebih sakit hatiku. Ibu hanya menyuruhmu mengambilkan tas, bukan mengacak-ngacak kamar ibu. Teriaknya. Matanya tajam menusuk ke arahku. Aku hanya bisa menunduk. Tidak pernah seumur hidupku ibu memukulku. Tapi hari ini, ibu telah berubah. Dan perubahan itu menyisakan tanda tanya besar yang menusuk-nusuk pikiranku. Apa yang ibu sembunyikan? Dan siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas 2 garis merah itu? Aku keluar dari kamar dengan pipi panas dan hati yang semakin dingin oleh kecurigaan. Saat itu aku belum tahu bahwa benda kecil yang jatuh ke lantai itu akan menjatuhkan segalanya dalam hidupku, termasuk kepercayaan, harga diri, bahkan pernikahan yang baru seumur jagung. Sejak kejadian pagi tadi, ibu belum ada keluar kamar. Sepertinya beliau masih marah padaku. Mau pamit ke toko, tapi aku sungkan buat ngetuk pintu kamar ibu. Takut beliau marah lagi. Bu, Hima pamit mau ke toko ya, ucapku persis di depan kamar ibu, tanpa mengetuk pintunya. Tanpa menunggu jawaban dari ibu, aku langsung berangkat ke toko. Di toko, Mas Hanif terlihat sedang berkemas. Ia akan pulang untuk makan siang dan beristirahat sebentar. Setelah itu dia akan kembali ke toko menemaniku berjaga. Tadi aku masak asam-asam daging, Mas. Sesuai dengan pesananmu tadi pagi, ucapku setelah mencium punggung tangan Mas Hanif. Terima kasih ya sayang. Jadi pengen cepet-cepet pulang, mau makan masakan kamu. Pasti rasanya enak banget. Makan yang banyak ya. Oh iya, aku titip tolong beliin seblak ya Mas. Nanti kasihkan ke ibu, bilang itu dari aku. Loh, bukannya kamu sudah masak? Tanya Mas Hanif seraya mengangkat sebelah alisnya. Iya, kan ibu suka makan seblak. Aku beliin biar ibu seneng. Oh, oke deh sayang. Mas Hanif pergi setelah mengacungkan kedua jempolnya. Oh iya, jangan lama-lama di rumah.
ucapku setengah berteriak dan berlari mengejarnya. Mas Hanif kembali mengacungkan jempolnya setelah helm terpasang di kepalanya. Setiap ditinggal Mas Hanif pulang, entah kenapa aku merasa sedih. Padahal dia pulang hanya sebentar, sekitar 2 jam. Mungkin karena aku terlalu mencintai laki-laki itu, jadi tidak bisa jauh-jauh bareng sebentar. Dulu pas awal-awal nikah, kita itu lengket banget. Selalu sama-sama kemanapun kita pergi. Berangkat ke toko bersama, lalu pulang makan siang di rumah bareng ibu. Setelah itu balik ke toko dan pulang jam 5 sore. Dan di jam sebelum tidur kita pasti ngobrol dulu. Tapi sekarang, semenjak ibu mengeluh capek masak, semua kebiasaan itu telah hilang. Aku seperti jauh dari Mas Hanif. Peran memasak dan beberes rumah menjadi tanggung jawabku. Dan itu membuat aku dan Mas Hanif seperti tidak punya waktu berdua, hanya untuk sekedar ngobrol. Di toko kami sibuk melayani pembeli yang selalu berdatangan. Di rumah dia mengeluh capek dan pengen cepat tidur. Mas, bisa nggak luangkan waktu 1 jam saja buat dengerin aku cerita? Aku memberanikan diri mengutarakan keinginan yang sudah lama terpendam. Kunci keharmonisan rumah tangga itu yang ngobrol. Begitu kata Nindi, sahabat baikku yang tidak pernah lelah memberiku nasihat. Itulah kenapa aku ingin sekali mengembalikan kebiasaan ngobrol yang sudah lama hilang dalam bahtera rumah tanggaku bersama Mas Hanif. Mau cerita apa sih sayang? Tanyanya dengan nada berat. Mata yang hanya separuh terbuka lalu kembali terpejam, seolah tidak sanggup menahan rasa kantuk. Aku menatapnya dalam gelap. Cahaya tamaram dari lampu tidur hanya mampu menerangi sebagian wajahnya. Wajah laki-laki yang dulu selalu berbinar ketika aku mengajaknya bicara. Kini terasa begitu jauh. Ya cerita apa sajalah mas, kayak dulu. Bukankah kita dulu biasa ngobrol sebelum tidur? Suaraku pelan, nyaris seperti berbisik, tapi penuh harap. Ia hanya menggumam pelan. Aku menggeser tubuhku, mendekatkan wajahku ke arahnya. Mas, tidak ada sahutan. Yang terdengar hanyalah nafasnya yang berat, lalu dengkuran halus. Dia tertidur, meninggalkanku dengan segala isi hati yang ingin kutumpahkan. Aku menunduk, menatap ujung jari yang kini gemetar. Sesulit inikah hanya untuk bicara dengannya? Laki-laki yang dulu mengaku tidak bisa tidur sebelum mendengarkan suaraku, kini malah tertidur bahkan sebelum aku sempat menyelesaikan 1 kalimat. Apa cintanya telah pudar? Apakah aku telah berubah di matanya? Mas, kamu kenapa sih sekarang? Bisikku pada kehampaan. Kamu tahu nggak betapa aku merindukan obrolan kecil kita? Bahkan sekedar dengar kamu cerita soal pembeli toko pun rasanya sudah cukup. Aku menarik nafas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh, tapi tetap gagal. Setetes jatuh ke bantal. Di kepalaku, tiba-tiba muncul pertanyaan yang membuat dadaku semakin sesak. Apa mungkin ada perempuan lain? Aku mencoba menepisnya. Tidak. Itu tidak mungkin, tapi dia sudah banyak berubah, tidak hanya dalam sikapnya, tetapi juga dalam tatapannya. Dulu setiap kali memandangku, matanya selalu penuh cinta, tapi kini, entahlah, aku bahkan mulai lupa bagaimana rasanya dicintai. Ah, tolong! Teriakan itu menggema di luar kamar, memecahkan keheningan malam dan mengejutkanku. Aku sontak bangkit duduk, tapi yang lebih mengejutkan, Mas Hanif yang sebelumnya sudah terlelap kini langsung terbangun dan loncat turun dari tempat tidur. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia berlari menuju pintu. Mas, mau kemana kamu? Tanyaku dengan panik, heran dengan sikapnya yang tiba-tiba. Dia berhenti di depan pintu, menoleh padaku dengan wajah kebingungan.
Tangannya menggaruk-garuk kepalanya. Jelas terlihat canggung. Tadi kayak ada suara orang berteriak. Aku kaget. Spontan bangun karena Mas pikir ada kebakaran. Jawabnya agak terbata-bata. Itu suara ibu, jelasku sambil berjalan ke arahnya. Ibu ya? Oh, kirain. Jawabnya lagi. Matanya masih nampak belum sepenuhnya sadar. Tanpa menunggu lebih lama, aku membuka pintu dan berjalan menuju sumber suara dengan Mas Hanif di belakangku. Kami tiba di dapur. Di sana, ibu duduk di lantai. Tubuhnya membungkuk. Tangan kirinya memegangi perutnya. Wajahnya terlihat pucat. Keringat menguncur deras dari pelipisnya. Ibu kenapa? Tanyaku cepat. Langsung berjongkok di sampingnya. Sakit. Ibu meringis. Tangannya menggenggam bajuku dengan erat. Jantungku seperti diremas. Tanpa berpikir panjang, aku menoleh pada suamiku. Mas, kita harus bawa ibu ke dokter. Sekarang, Mas. Iya, jawabnya. Matanya terlihat panik. Ia lalu bergerak cepat, membopong ibu dari lantai. Biar Mas yang bawa ibu ke rumah sakit. Kamu di rumah saja ya, sayang. Katanya sambil berjalan ke arah teras. Aku mengikutinya sambil berkata, Mas yakin mau naik motor? Gimana kalau kita sewa mobil saja, Mas? Aku juga mau ikut. Waktunya nggak keburu, Dek. Ini sudah tengah malam. Tidak enak mengganggu orang buat pinjam mobil. Kamu tenang saja ya. Serahkan semuanya ke suamimu ini. Aku hanya bisa mengangguk. Dengan cepat, ia membantu ibu duduk di atas motor. Pegangan yang erat ya, Bu? Ujar Mas Hanif. Ibu mengangguk lemah. Tangannya meraih pinggang Mas Hanif dan memeluknya dengan erat. Bahkan sampai ke bagian perut. Entah kenapa, melihat itu membuatku tercekat. Ada rasa yang aneh, seperti rasa cemburu, tapi juga rasa bersalah. Aku tahu ibu sedang sakit, tapi aku juga istri yang sedang lapar kasih sayang. Setelah mereka pergi, aku berdiri lama di depan pintu. Angin malam menyapu wajahku yang kini basah karena air mata yang tidak tertahankan. Aku kembali masuk, tapi bukan ketenangan yang aku dapatkan, malah kegelisahan yang semakin menyesakan. Aku mondar-mandir di ruang tamu, menunggu telepon dari Mas Hanif yang tidak kunjung datang. Berkali-kali kulirik layar ponselku, tapi kosong. 1 jam, 2 jam, masih tidak ada kabar. Aku duduk di sofa, tangan meremas sudut bantal. Di kepalaku, pikiranku berkecamuk bagaimana kondisi ibu. Apa yang dibilang oleh dokter? Kenapa tidak ada satupun pesan singkat darinya? Aku lelah, tapi bukan lelah fisik. Ini lebih dari itu. Lelah menahan rasa, lelah menahan perhatian yang entah kemana arahnya. Akhirnya aku tertidur, tapi bukan tidur yang damai. Itu tidur yang penuh harap. Semoga saat aku terbangun nanti, ada kabar baik. Dan semoga saja ada sedikit ruang di hati suamiku untukku. Semalam aku tidur begitu nyenyak. Rasanya seperti tubuhku benar-benar kelelahan dan akhirnya menyerah pada malam yang dingin. Baru saja suara azan subuh menggema dari masjid ujung gang. Aku terbangun perlahan. Kuurai rambut yang kusut. Mataku masih sayu. Tapi begitu kulirik sisi tempat tidur, hatiku langsung tercekat. Kosong. Tidak ada sosok Mas Hanif di sana. Kupandangi bantal yang mestinya ia tiduri. Masih rapi, tidak ada bekas lipatan atau aroma tubuhnya. Lantas aku melirik ke jam dinding. Sudah pukul 5 lebih 10 menit. Ini berarti Mas Hanif belum juga pulang dari rumah sakit. Apa ibu harus dirawat inap? Separah itukah? Gugup mulai merayap. Dalam hati, aku melawan kecemasan yang tidak diundang. Ku ketuk layar ponsel dan segera menekan kontak Mas Hanif. Beberapa detik yang terasa seperti menit. Akhirnya terdengar nada sambung.
Halo Mas, ucapku pelan, menahan cemas. Bagaimana keadaan ibu? Ibu baik-baik saja kan Mas? Oh, ibu baik-baik saja kok dek, jawabnya dengan suara berat, seolah baru bangun dari tidurnya. Tadi malam sempat observasi sebentar, karena katanya asam lambungnya naik drastis. Tapi pagi ini, kata dokter sudah boleh pulang. Tapi ya agak siangan, sekitar jam 10 ke atas. Aku menghela nafas lega. Syukurlah, jadi ibu tidak kenapa-napa ya Mas? Insya Allah tidak sayang, tapi kamu kuat ya jaga toko sendirian hari ini? Gak apa-apa kok Mas, aman. Jawabku berusaha terdengar kuat, walaupun jujur ada sedikit rasa sepi yang mengendap. Ya sudah, hari ini kamu tidak usah repot-repot masak kalau memang tidak sempat. Nanti Mas beli lauk saja di luar, yang penting kamu fokus saja di toko. Ucapnya dengan lembut. Ucapan seperti ini meski terdengar sederhana, mampu menenangkan badai di hatiku. Seketika aku kembali diingatkan kenapa dulu aku jatuh cinta padanya. Iya Mas, kalau begitu aku siap-siap ke toko ya. Aku titip ibu. Iya sayang, hati-hati ya di jalan. Jangan ngebut-ngebutan bawa motornya. Siap Pak Suami. Setelah menutup telepon, aku bersiap diri. Kupakai gamis santai dan jilbab segi empat yang warna lembut. Motor kuturunkan pelan keluar dari halaman rumah. Motor satu-satunya yang sering kami pakai bergantian. Dan satu lagi sudah lama diservis. Belum sempat ditebus dari bengkel. Sesampainya di toko, aku melihat seseorang duduk bersila di teras depan. Mas Opik, dia langsung bangkit saat melihatku. Maaf ya Mas, saya datang agak telat, ucapku. Merasa sedikit bersalah karena membiarkan karyawan menunggu. Gak apa-apa Bu, jawabnya sambil tersenyum sopan. Ada kerendahan hati dalam sikapnya yang selalu membuatku nyaman. Seperti biasa, setelah toko dibuka dan beberapa barang dirapikan, pembeli mulai berdatangan. Mas, kamu bisa antar barangnya sendiri kan? Soalnya Mas Hanif hari ini nggak masuk. Bisa Bu, jawabnya cepat. Ya sudah, kamu angkut pesanan Mbak ini ya ke mobil pick up. Antar sekalian. Iya Bu. Kupandangi Mas Opik saat ia mengangkat satu persatu barang. Gerakannya cekatan dan penuh tanggung jawab. Aku diam-diam bersyukur punya karyawan sepertinya. Setelah pengalaman pahit beberapa bulan lalu, saat karyawanku membawa kabur uang dan mobil pick up toko, aku menjadi jauh lebih sensitif mempercayai orang. Waktu berlalu cepat. Saat zuhur hampir tiba, aku masih sibuk di balik meja kasir. Saking ramainya toko hari ini, aku bahkan tidak sempat membuka ponsel. Pesanan dikirim nanti setelah jam istirahat ya Bu. Saya mau izin ke masjid dulu, sekalian makan siang, kata Mas Opik menghampiriku. Iya, gak apa-apa Mas. Ini memang sudah jamnya istirahat. Kamu boleh istirahat dulu, nanti lanjut kerja jam 1 ya. Setelah mengangguk sopan, ia pun pergi, sementara aku membeli semangkok bakso dari tukang keliling dan menyantapnya di bangku toko. Tidak bisa pulang, tidak bisa menghubungi Mas Hanif, tapi hati ini masih gelisah. Setelah makan, aku menghampiri Mas Opik yang sudah duduk lesehan sambil membuka bekal dari rumahnya. Aku menyodorkan uang makan. Ini uang makanmu hari ini, Mas. Terima kasih ya, Bu, ucapnya setelah mengusap tangan ke celananya. Kalau kamu bawa bekal dari rumah, berarti uangnya utuh dong. Hehehe, dipakai buat beli sembako, Bu. Nanti masak sendiri buat makan, biar hemat. Aku tersenyum. Kalau masak sendiri memang lebih hemat ya, Mas. Dan lebih sehat juga. Sudah punya anak? Belum, Bu. Nikah aja belum, katanya sambil nyengir malu-malu. Ya ampun,
Saya pikir sudah nikah dan punya anak. Maaf ya, Mas. Iya, nggak apa-apa, Bu. Memang wajah saya ini sudah cocok jadi bapak-bapak. Katanya, ujarnya bercanda. Aku ikut tertawa kecil. Bukan dari wajah, Mas, tapi dari sikap dan tanggung jawabmu. Udah pantas punya anak. Doakan saja ya, Bu. Semoga segera ketemu sama jodohnya. Amin. Tapi jangan terlalu pilah-pilih ya, Mas. Memilih itu kan penting, Bu. Daripada salah pilih jodoh dan berujung dihianati, kan nyesek. Ucapannya membuatku terdiam sejenak. Ada desir aneh di dadaku. Entah kenapa kata-kata dihianati seolah menamparku dengan lembut. Memangnya Bu Hima nggak takut dihianati? Sekarang ini kan banyak banget loh kasus suami selingkuh, apalagi sama orang-orang terdekat. Orang terdekat? Ipar begitu maksudnya? Saya nggak punya adik atau kakak, Mas. Jadi apa yang mesti dikhawatirkan? Ya bisa jadi juga sama... Kalimat itu menggantung. Aku menatapnya tajam. Sama siapa, Mas? Mas Opik tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan menunduk, seolah tidak ingin melanjutkan. Dan di dalam hatiku, entah kenapa ada rasa dingin yang merayap pelan, seperti ada yang hendak terungkap dan aku tidak bisa mengetahuinya. Tet, tet. Layar ponselku menyala, menampilkan nama yang tidak pernah gagal membuat jantungku berdebar. Mas Hanif. Cepat-cepat ku angkat teleponnya, menepis segala rasa cemas yang sempat bersarang sejak pagi. Halo Mas, iya kenapa? Ibu sudah pulang? Sudah, ini baru saja sampai rumah. Kamu nanti pulang jam berapa? Seperti biasa Mas, jam 5. Oh ya sudah, Mas titip belikan nasi padang ya. Dan ibu katanya pengen makan bakso. Iya, nanti aku beliin, Mas. Ya sudah, kamu jaga diri baik-baik ya. I love you. Mwah. Suara Mas Hanif terdengar lembut, menggelitik perasaanku. I love you too, Mas. Telepon pun terputus, tapi pikiranku belum ikut berhenti. Ada rasa lega, tapi juga ada yang mengganjal yang belum bisa kuhapuskan. Aku menarik nafas panjang, membiarkan paru-paru ini kembali terisi udara. Syukurlah ibu sudah pulang, tapi benarkah semuanya baik-baik saja? Sudah beberapa minggu ini, aku melihat ibu berubah, tidak seperti biasanya. Beliau lebih sering rebahan, bahkan kadang menolak saat aku tawarkan bantuan. Ibu yang dulu selalu aktif, kini mendadak pasif. Entah karena benar-benar sakit atau ada sesuatu yang sedang beliau tutupi. Jam istirahat telah selesai. Aku dan Mas Opi kembali sibuk seperti biasa. Toko bangunan milik kami memang tidak pernah benar-benar sepi. Pembeli datang silih berganti. Tapi entah kenapa, hari ini rasanya begitu melelahkan. Tidak ada Mas Hanif di sampingku. Dan hari terasa 2 kali lipat lebih panjang dari biasanya. Pukul 4 sore, aku memutuskan untuk menutup toko lebih awal dari biasanya. Badan ini sudah menjerit minta istirahat. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mengayuh motor, mampir membeli 2 bungkus nasi padang dan 1 bakso, seperti yang diminta Mas Hanif. Namun takdir seolah ingin menguji kesabaranku. Motorku tiba-tiba mogok hanya 5 meter dari rumah. Ya Allah! Aku bergumam kesal. Rasa penat menyergap. Ya Allah, aku bergumam kesal. Rasa penat menyergap di antara panas matahari sore dan beratnya bungkusan di tangan. Aku hanya bisa menahan amarah sambil mendorong motor pelan-pelan. Sudahlah capek badan, batin pun ikut capek. Setibanya di rumah, aku merasa seolah ada yang ganjil. Sunyi. Terlalu sunyi. Mas Hanif? Gumamku lirih. Tidak ada sahutan. Mungkin dia sedang tidur. Wajar.
Dia pasti kelelahan mengurus ibu di rumah sakit semalaman suntuk. Tapi kenapa rasanya ada yang tidak biasa? Aku letakkan makanan di atas meja makan, lalu melangkah pelan menuju kamar. Tidak kutemukan Mas Hanif di kamar kami. Aneh, bukankah dia bilang sudah sampai rumah sejak tadi? Kakiku menuntunku ke depan kamar ibu, dan disitulah, samar-samar, aku mendengar suara. Suara Mas Hanif. Telingaku menempel ke daun pintu, mencoba menyimak, tapi suara itu terlalu pelan. Sekilas seperti sedang menelpon seseorang. Tapi, kenapa di kamar ibu? Tubuhku menegang, dadaku mulai bergetar. Dalam hitungan detik, pikiran ini dipenuhi berbagai bayangan buruk. Kata-kata Mas Opik dari siang seperti mendesak dari balik dinding ingatan. Sekarang ini banyak kasus suami selingkuh sama orang terdekat. Dek, tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Hatiku terasa panas, curiga, marah, takut. Semua bercampur menjadi satu. Klik, pintu terbuka. Di dalam, kulihat Mas Hanif sedang duduk di sofa. Ponselnya menempel di telinga. Wajahnya terkejut saat melihatku. Sedangkan ibu terbaring di atas ranjang, tertutup selimut hingga dada. Hanya wajah dan lehernya saja yang terlihat. Dek, ucap Mas Hanif buru-buru bangkit, menghampiriku, seolah mencoba menenangkan suasana sebelum aku sempat berbicara. Ibu tidur, baru saja makan roti sisir. Aku kesini cuma menemani sebentar. Aku tetap menatapnya tanpa ekspresi. Mencoba menelan ucapannya, gerak tubuhnya, kebenarannya. Kamu kenapa ada di kamar ibu, Mas? Tanyaku, pelan tapi penuh tekanan. Mas Hanif menghela nafas, matanya berusaha menatapku tenang. Tadi habis ngasih roti ke ibu, tiba-tiba Roni nelpon. Kamu tahu sendiri kan, si Roni itu kalau nelpon bisa setengah jam sendiri. Ya sudah. Aku duduk saja sebentar di sini, nemenin ibu, daripada duduk sendirian di ruang tamu. Aku tidak langsung menjawab. Suasana hening, hanya suara kipas angin di langit-langit kamar yang terdengar. Aku melirik ke arah ibu, wajahnya terlihat tenang, matanya tertutup, nafasnya beraturan, tidur. Apa aku terlalu berlebihan? Atau ini hanyalah bisikan setan karena aku lelah? Oh, jawabku akhirnya, nyaris seperti bisikan. Mas Hanif menyentuh lenganku dengan lembut, seolah tahu aku sedang dilanda badai dalam hati. Kamu kenapa, Dek? Kelihatannya kok capek banget. Ada masalah ya? Aku tersenyum pahit, ingin menjawab, tapi aku takut kalimatku justru membuka perang. Jadi kuurungkan. Aku hanya terlalu banyak pikiran, Mas. Maaf ya. Seharian di toko bangunan memang melelahkan. Panas, debu, suara mesin potong keramik, dan aroma semen bercampur menjadi satu. Aku akui, ini pengalaman yang menguras tenaga dan kesabaranku. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, aku mengalaminya sendiri. Biasanya aku hanya membantu separuh hari. Datang selepas zuhur dan pulang menjelang sore. Tapi Mas Hanif, ia bertahan dari pagi, bahkan kadang sebelum matahari naik. Ia sudah membuka rolling door toko, menyapu, merapikan barang-barang, melayani pembeli, dan terkadang harus mengangkat karung semen atau tumpukan bata ringan sendiri. Aku melihat langsung bagaimana lelahnya dia, namun tetap menebar senyum kepada pembeli. Hari ini, peluhnya menjadi saksi bahwa dia bukan pria yang bisa disepelekan. Tapi aku malah menaruh curiga, mencurigai hal yang bahkan tidak pantas dipikirkan. Menuduh dalam hati bahwa suamiku sendiri bisa punya hubungan dengan ibuku. Bodohnya aku, sungguh, aku terlalu konyol. Kupandangi wajahnya yang kini duduk bersila di lantai ruang makan. Membuka 2 bungkus nasi padang yang baru saja aku beli. Tangan itu tadi masih mengangkat sak semen.
kini menggenggam sendok plastik dengan lembut, menyodorkannya padaku. "Aku sudah belikan nasi padang untukmu, Mas," ucapku, berusaha menghilangkan rasa bersalah yang membayangi. "Wah, makasih ya sayang. Ya sudah yuk, kita makan sekarang. Aku sudah sangat lapar," katanya sambil tersenyum, menarik tanganku dengan hangat dan lembut. Hanya dengan satu genggaman itu, hatiku meleleh. Rasa ragu yang tadi menyesakkan dada seketika mencair. Ia tidak pernah berubah. Laki-laki sederhana yang selalu tahu caranya membuatku merasa cukup dan tenang. Ia duduk di seberangku, membuka bungkusan nasi padang dengan semangat anak kecil yang dibelikan mainan baru. Aroma rendang dan gulai ayam segera memenuhi ruang makan. "Gak nungguin ibu, Mas?" tanyaku pelan, menahan rasa tidak enak karena tidak melibatkan ibu. "Kita makan duluan saja, Dek. Ibu juga masih tidur. Biarkan ibu istirahat. Lagian ibu juga pasti kenyang habis makan 2 potong roti sisir," jawabnya dengan santai. Aku mengangguk. "Oh, ya sudah. Ayo Mas, kita makan." Dan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari yang tegang, kami makan berdua. Sambil tertawa kecil, aku menceritakan kejadian-kejadian lucu di toko tadi, tentang ibu-ibu yang meminta potongan harga sampai ngotot minta bonus gayung, dan bagaimana aku kebingungan membedakan paku beton dan paku triplek. Mas Hanif mendengarkan dengan penuh perhatian, tertawa di bagian yang lucu, dan menimpali dengan candaan ringan. Di wajahnya, aku kembali menemukan laki-laki yang dulu membuatku jatuh cinta, laki-laki yang selalu membuatku merasa didengar. Seketika lelahku lenyap. Di hadapannya, aku merasa tidak perlu menjadi siapa-siapa, cukup menjadi diriku sendiri, istrinya yang mungkin cerewet tapi setia. Usai sholat maghrib, aku keluar kamar, berniat mengambil beberapa botol air dari kulkas untuk persediaan malam ini. Kakiku baru saja menapak ruang tengah ketika sosok ibu muncul dari arah dapur. Aku sempat terdiam. Rasanya seperti ada dinding yang tidak terlihat di antara kami. Sejak aku menemukan tespek di kamar ibu tempo hari, aku menjadi canggung sendiri. Kata-kata terasa berat di lidahku, dan setiap percakapan hanya seperlunya. Aku takut salah bicara, takut menyinggung, takut membuka luka yang mungkin belum kering. "Tadi aku belikan bakso untuk ibu," kataku akhirnya, mencoba mencairkan suasana, meskipun suaraku terdengar gugup. Ibu menoleh, sedikit tersenyum. "Terima kasih ya, sudah ibu makan baksonya. Enak kok." "Alhamdulillah kalau rasanya enak, Bu." Diam, suasana hening lagi, ingin bicara banyak, tapi tidak tahu dari mana memulainya. Aku menunduk, lalu memberanikan diri bertanya, "Oh iya, ibu sudah sholat maghrib?" Pertanyaan sederhana itu mendadak membuat udara sekitarku membeku, seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan ibu. Dia kelihatan gelagapan. Ibu..." Aku menunggu, tapi tidak ada kelanjutan. Ibu menghindari tatapanku, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. "Ibu," panggilku lagi, lembut tapi dalam. Entah kenapa, wajah almarhum ayah melintas begitu saja di benakku. Sosok ayah yang dulu selalu mengingatkan kami akan pentingnya sholat. Suaranya masih terngiang-ngiang di telinga, penuh wibawa dan penuh hangat. "Nak, sholat itu bukan hanya kewajiban, tapi penjaga. Kalau kamu merasa hidupmu berantakan, mungkin kamu lupa menjaga penjagamu." Aku mengusap sudut mata yang mulai basah. "Ayah, semoga engkau tenang di sana." "Ibu belum sholat ya?" tanyaku sekali lagi, kali ini dengan nada yang lebih lembut tapi menuntut. Ibu memalingkan wajahnya. Jemarinya saling menggenggam gelisah. "Ibu tadi ketiduran, jadi lupa mungkin." Ada kegugupan dalam suaranya, membuat alasan yang tidak meyakinkan, tapi aku tidak ingin memaksa.
Sholat maghrib masih bisa dikerjakan, Bu. Belum habis waktunya. Ujarku pelan, lebih kepada mengingatkan tanpa menghakimi. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan, lalu berjalan ke arah kamar sambil menunduk. Dan aku hanya bisa berdiri mematung, memandangi punggung ibu yang menghilang di balik pintu kamar. Ada sesuatu yang ganjil, dan firasatku perlahan mulai tumbuh kembali. Ibu lagi halangan, Himaya. Kalimat itu sederhana, ringan, tapi dampaknya seperti runtuhan batu besar yang menimpa pundakku. Oh, ya sudah. Kalau begitu Hima izin ke kamar dulu ya, Bu. Iya. Langkahku ringan menuju kamar, tapi pikiranku melayang. Ibu halangan. Berarti kemungkinan besar tespek yang kutemukan kemarin itu bukan milik ibu. Alhamdulillah. Astagfirullah, aku sempat berpikir ke sana. Aku sempat menaruh curiga yang tak pantas kepada suamiku dan ibuku sendiri. Dosaku besar sekali. Bisa jadi tespek itu memang milik temannya ibu yang menginap tempo hari. Siapa tahu lupa membawa atau ketinggalan. Bisa jadi kan? Tapi kenapa rasa tenang ini tidak sepenuhnya mampu menutupi rasa was-was di hatiku? Di kamar, Mas Hanif masih tertidur. Laki-laki itu bahkan belum beranjak sejak makan nasi padang tadi. Matanya terpejam damai. Tubuhnya meringkuk di atas kasur seolah dunia luar tidak lagi berarti. Suara azan maghrib yang menggema dari musola sebelah bahkan tidak menggoyahkan kantuknya. Aku mendekat, mengelus pipinya dengan ujung jariku. Mas, sudah maghrib, Mas. Sholat dulu yuk. Ia menggeliat sebentar. Matanya membuka sesaat lalu menutup kembali. Oh, masih ngantuk, Dek. Capek semalaman jagain ibu di rumah sakit. Nanti saja ya, gabung sama sholat Isya. Mana boleh seperti itu, Mas. Nada suaraku mulai meninggi. Aku tahu dia lelah, tapi ini bukan perkara sepele. Ini soal kewajiban sebagai seorang muslim. Ya sudah, besok saja Mas Kodo, ucapnya dengan enteng, tanpa membuka matanya. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Itu bukan Mas Hanif yang dulu, bukan laki-laki yang pernah marah karena aku tidur saat azan berkumandang. Bukan laki-laki yang pernah membangunkanku di malam hari hanya untuk sholat tahajud bersama. Mas, mengodok itu boleh hanya karena lupa, ketiduran, atau dalam perjalanan jauh. Tapi kalau sengaja seperti ini, nada suaraku bergetar. Sholat itu cuma 5 menit, Mas. 5 menit saja untuk Allah. Aku menghela nafas panjang, lalu perlahan duduk. Kamu itu bawel sekali sih, kayak ustazah saja, cerewet. Tapi tetap ia beranjak, berjalan menuju kamar mandi dengan langkah gontai dan hati yang setengah rela. Aku menatap punggungnya yang menjauh, merasa sedih, bukan karena dimarahi, tetapi karena kehilangan sosok laki-laki yang dulu selalu menuntunku pada kebaikan. Hari libur akhirnya datang juga, tapi rasa lega itu hanya sesaat, karena pagi ini pun sunyi, toko bangunan memang tutup, dan aku sudah memutuskan untuk tidak memasak hari ini. Urusan makan biarlah diserahkan pada pelayan delivery. Jam 7:30 aku menyiapkan 3 bungkus nasi pecel untuk sarapan. Tapi yang menarik perhatianku bukan aroma sambal pecel, melainkan wangi parfum ibu yang menyengat begitu masuk ke ruang makan. Wajahnya terlihat lebih segar dari biasanya. Make up tipis, lipstik berwarna pink muda, dan alis yang rapi membentuk lengkungan indah yang membuat ibu terlihat lebih muda, bahkan terlalu muda. Kuakui ibu memang cantik, tapi pagi ini dia nampak seperti perempuan yang berusia 30-an, bukan wanita parubaya. Kami duduk di meja makan, bersama, tapi tidak ada percakapan, hanya suara sendok dan piring yang saling beradu. Dan sesekali helaan nafas panjang dari Mas Hanif yang masih terlihat mengantuk. Barulah ketika makanan di piring hampir habis,
Ibu membuka suara. Habis ini ibu mau keluar, ada acara arisan. Iya, jawabku datar. Sudah biasa, ibu lebih sering di luar rumah daripada di dalam. Kadang sore, kadang malam. Katanya untuk refreshing, biar tidak stres. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini aku merasa ibu menyembunyikan sesuatu. Gerak-geriknya terkadang aneh. Aku mengantar ibu sampai ke pintu, lalu mengawasinya dari balik jendela ketika ia pergi dengan motor yang biasa kupakai ke toko. Penampilannya terlalu sempurna untuk sekedar menghadiri arisan. Ada rasa iri mengedap di dadaku. Aku juga ingin seperti itu, keluar rumah, menghirup udara segar, jalan-jalan tanpa beban. Aku pun menghampiri Mas Hanif di kamar. Mas, kita jalan-jalan yuk, ke mall atau ke taman. Aku bosan di rumah terus. Mas Hanif masih asik dengan ponselnya. Jalan-jalan bikin capek, Dek. Ayolah, Mas. Masa kalah sih sama ibu? Ibu saja sering keluar buat healing. Aku juga pengen loh, Mas. Aku kerja 6 hari seminggu. Terus pas libur cuma di rumah saja. Bisa gila aku, Mas. Ia melirikku sebentar, lalu kembali pada gamenya. Kalau mau keluar, ajak Nindi saja. Kamu kan sering bareng sama dia. Aku mendengus kecewa. Lagi-lagi begitu. Aku cuma ingin waktu bersamanya. Tapi selalu saja ada alasan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku keluar kamar dengan wajah masam. Daripada meluapkan emosi dengan teriak atau membanting barang. Aku ambil sapu. Bersih-bersih selalu jadi pelarianku. Setidaknya ini tidak menyakiti siapapun. Saat menyapu, mataku tertuju ke arah kamar ibu. Pintu tak tertutup rapat. Aku pun mendekatinya. Mungkin kamar ibu kotor. Pikirku, ibu jarang bersih-bersih beberapa bulan ini. Mungkin beliau terlalu sibuk dengan aktivitas di luar rumah. Atau memang sudah berubah. Aku membuka pintu perlahan. Ruangan itu pengap dan sedikit berantakan. Tisu bekas tergeletak sembarangan. Sprei kusut. Selimut menggulung tidak rapi. Aku pun menghela nafas. Dengan perlahan aku melipat selimut, membetulkan bantal, dan membersihkan meja rias. Namun di antara tumpukan barang, mataku terpaku pada sesuatu. Beberapa slip pil KB dan 3 buah tespek. Masih bersegel rapi. Jantungku berdegup tak karuan. Untuk apa ibu memiliki ini? Ayah kan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Apa maksudnya ini semua? Kenapa pil KB-nya sudah setengah dipakai? Dan saat itu juga, suara yang membuat darahku seperti berhenti mengalir muncul di belakangku. Kamu ngapain? Suara itu tegas, dingin, tapi ada getaran gugup di sana. Aku berbalik pelan. Ayo jalan-jalan, nanti kita makan siang di luar, ucap Mas Hanif seraya mendekat pelan ke arahku dari belakang. Aku yang tengah menunduk di samping ranjang, nyaris melompat karena terkejut. Jantungku berdetak tidak karuan, seolah loncat dari tempatnya. Kamu ini ngagetin saja, Mas. Hampir saja jantungku copot. Gerutuku sambil menepuk-nepuk dadaku. Dia terkekeh, seolah senang melihat reaksiku yang panik. Maaf, tapi ngapain sih kamu di kamar ibu? Dari tadi juga aku lihat kamu kayak nyari sesuatu. Tanyanya, matanya yang tajam menyisir meja rias ibu, lalu menatapku penuh tanda tanya. Aku menghela nafas, lalu menunduk ke arah meja. Aku cuma niatnya mau bersihin kamar ibu, Mas. Tapi, malah nemuin ini. Tanganku mengambil pil KB dari atas meja, lalu menunjukkannya padanya. Mas Hanif mengerutkan kening. Pil KB? Masa iya ibu minum ginian sih, Mas? Buat apa coba? Dan kemarin aku juga nemuin tespek di laci ibu. Dan itu ada garis merahnya 2. Garis merah 2 itu kan tandanya hamil.
Apa mungkinkah ibu... Belum sempat kalimatku selesai, Mas Hanif langsung memotong dengan nada tinggi. Ngaco kamu, mana mungkin ibu hamil? Ayah kan sudah nggak ada. Jangan asal mikir yang aneh-aneh. Bisa dosa kamu. Sudah mendingan kamu siap-siap saja. Aku tunggu di teras ya. Mau ngerokok dulu. Dia buru-buru keluar kamar, meninggalkanku terpaku di tempat. Aku menatap kembali pil KB di tanganku. Apa mungkin aku terlalu berpikir jauh? Tapi logikanya, pil KB dan tespek bukanlah barang yang akan dibeli wanita seusia ibu, kalau tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Lagi pula, sudah 2 kali aku menemukan tespek, dan sekarang pil KB. Kebetulan yang aneh, aku menelan ludah. Apa iya ibu punya hubungan dengan pria lain setelah ayah meninggal? Kupandangi foto ayah dan ibu yang masih tergantung manis di dinding kamar. Rasanya aneh memikirkan hal ini, tapi instingku bilang ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku harus mencari tahu. Setelah menyapu asal kamar ibu, aku bersiap-siap. Tumben sekali Mas Hanif mau mengajakku jalan-jalan. Biasanya, akhir pekan dia lebih memilih tidur atau main game seharian. Kami tiba di mall terdekat. Langkah Mas Hanif santai. Tangannya sesekali menggandengku, membuatku merasa sedikit lebih hangat. Walau di dalam dada masih menyisakan kecurigaan tadi. Katanya kamu boleh pilih baju baru sama makan siang di luar. Belanja sesuka hatimu. Tapi jangan sampai bikin aku bokek ya. Canda Mas Hanif. Aku tertawa kecil. Tenang saja mas, gamis dan kerudungku masih bisa dipakai buat sebulan ke depan. Aku paling beli baju tidur saja. 2 setel cukup ya mas. Setelah selesai belanja, kami singgah di restoran Jepang yang ada di lantai 2. Aroma kuah kaldu dan saus teriyaki tercium kuat dari luar pintu. Kami duduk di meja dekat jendela besar yang menghadap ke jalan utama. Walau sebenarnya aku nggak begitu suka makanan Jepang, tapi aku paksakan, kata Mas Hanif sambil menarik kursi dan duduk di depanku. Kalau bukan karena cinta, aku nggak bakal mau makan di tempat beginian. Mendingan nasi Padang. Aku nyengir, geli mendengar keluhannya. Sekali saja mas, mumpung keluar. Dulu waktu masih gadis, aku juga sering makan di resto Jepang bareng ibu. Mas Hanif tertawa pendek. Kamu dan ibu sama saja ya. Namanya juga anak sama orang tua, mas. Ya pasti ada kemiripan dong. Tidak lama kemudian, pelayan datang membawa makanan yang kami pesan. 2 mangkok ramen berkuah miso yang harum, serta aneka sushi warna-warni. Setelah menyajikan makanan, pelayan itu tersenyum ramah dan berlalu. Aku mulai menyeruput kuah ramen dengan antusias. Rasanya gurih, creamy, dan sedikit asin dari miso langsung membangkitkan seleraku. Enak banget ya. Aku paling suka kuah miso. Kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin rasanya. Mas Hanif menatap mangkuknya dengan ragu-ragu. Ia hanya mengaduk-ngaduk si ramen tanpa banyak makan. Tumben banget kamu ceria. Pasti lagi senang ya? Tentu dong. Aku suka momen yang kayak gini, Mas. Bisa ngobrol santai, makan bareng. Tapi aku curiga deh, Mas tumben banget ngajakin aku jalan-jalan. Jangan-jangan ada maunya ya? Biar kamu seneng saja. Jawabnya ringan. Kalau gitu setiap weekend kayak gini aja ya mas. Ajak aku jalan-jalan biar aku senang terus. Sesekali saja. Jangan setiap weekend. Kasian badan ini butuh istirahat juga. Ya sudah, 2 minggu sekali ya mas. Sebulan sekali. Aku mendengus kecil. Pelit banget sih. Sementara aku hampir menghabiskan ramenku, Mas Hanif masih menatap makanannya dengan ekspresi datar. Gak enak ya mas, enak di kamu, belum tentu enak di aku. Setelah ini kita ke warung Padang aja deh. Rugi dong ramenmu sisa segitu banyak.
Daripada aku paksain terus aku muntah, mendingan cari nasi Padang, sekalian tambah kerupuk. Aku menggeleng-geleng kepala. Kalau gitu lain kali jangan maksa ikut makan makanan yang aku suka ya Mas. Mubazir. Iya, iya. Wanita memang selalu benar, katanya sambil tertawa getir. Lalu menggandeng tanganku dan membawaku keluar dari restoran itu. Namun belum sampai 3 langkah, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Aku menabrak sedikit punggungnya karena tidak siap. Kenapa berhenti, Mas? Itu, Ibu. Sama siapa dia, Dek? Aku ikut menoleh ke arahnya yang ditunjukkan oleh Mas Hanif. Mataku membelalak. Beberapa meter dari tempat kami berdiri, Ibu terlihat sedang memilih-milih pakaian di sebuah butik. Tapi bukan itu yang membuat tubuhku menegang. Di sampingnya, ada seorang pria yang usianya sekitar 40 tahunan, mengenakan kemeja biru muda, yang berdiri sangat dekat, bahkan sesekali nampak membantu mencocokkan baju ke tubuh Ibu. Gerakan mereka begitu akrab, terlalu akrab untuk sekedar teman. Mas, itu siapa ya? Kok kayaknya deket banget sama Ibu? Suaraku tercekat. Perasaanku tiba-tiba tak enak. Mas Hanif mengantupkan rahangnya. Ekspresi wajahnya berubah tegang. Aku juga nggak tahu, Dek. Tapi dari gerak-geriknya, kayaknya bukan cuma kenalan biasa deh. Aku menahan nafas. Entah kenapa, perasaan dingin menjalar dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mungkinkah apa yang selama ini kupikirkan benar? Apa Ibu sudah punya pacar? Beberapa minggu kemudian setelah kejadian di mall siang itu, jujur hatiku mulai luluh. Mungkin benar, seperti dugaanku, Ibu memang telah membuka hatinya kembali untuk pria lain. Meski sempat timbul rasa cemburu dan curiga, pada akhirnya aku memilih berpikir positif. Kalau benar Ibu telah menemukan sosok pengganti ayah, itu justru bisa menjadi hal yang baik. Paling tidak, aku tidak perlu lagi dibebani prasangka buruk tentang Ibu dan Mas Hanif. Aku mulai berusaha berdamai dengan pikiran-pikiranku sendiri, mencoba meyakinkan diri bahwa hidup orang dewasa memang penuh rahasia dan pilihan yang tidak harus selalu bisa kupahami. Namun ternyata aku salah. Sore itu, tubuhku terasa meriang, kepalaku terasa berat, tenggorokanku perih, dan setiap sendi terasa nyeri. Aku memutuskan pulang lebih awal dari tempat kerja. Kupikir hanya butuh istirahat sejenak dan segelas teh hangat. Lalu semuanya akan membaik. Mas Hanif ada di rumah. Katanya dia juga sedang tidak enak badan. Kupikir kebetulan sekali. Setidaknya ada yang bisa kupinta bantu ambilkan air hangat. Tapi begitu aku tiba di rumah, aku tahu dunia yang selama ini kuanggap rumah, ternyata hanyalah ilusi. Dari teras, aku sudah mendengar suara aneh. Suara yang tidak sepantasnya didengar siang hari. Apalagi dari arah kamarku sendiri. Suara desahan, suara yang mengoyak ketenangan batin. Dengan jantung berdegup kencang, aku melangkah pelan ke arah kamarku. Pintunya terbuka sedikit, tidak terkunci. Aku pun mendekati, berharap itu hanyalah halusinasi. Tapi saat mataku mengintip ke dalam celah pintu itu, dunia terasa runtuh di depan mataku. Ibu, Mas Hanif, di tempat tidurku, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh mereka. Aku tidak menjerit, tidak bisa. Suaraku tercekat di tenggorokan. Aku hanya mampu menatap dalam keterpakuan. Rasa panas naik ke wajahku. Telingaku berdenging. Tubuhku seperti lumpuh sesaat sebelum akhirnya aku memutar badan dan berlari keluar rumah sambil tertatih-tatih. Air mataku pecah. Tubuhku gemetar. Aku menabrak pot bunga. Hampir terjatuh. Tapi tetap berlari hingga sampai ke pos ronda. Dengan sisa tenaga dan nafas yang tercekat, aku menceritakan semuanya kepada beberapa warga yang sedang berkumpul di sana. Mereka sontak terpukul, marah, dan geram.
Nama Mas Hanif sudah tidak asing lagi di telinga warga. Orang yang dikenal alim, rajin ke masjid, dan sering mengikuti ceramah agama setiap malam Jumat. Tidak lama, puluhan warga berkumpul dan menggeruduk rumahku. Mereka memanggil-manggil nama ibu dan Mas Hanif dengan kemarahan yang meledak-ledak. Mas Hanif tidak sempat berbuat apa-apa. Beberapa laki-laki langsung menariknya keluar rumah dan menyeretnya menuju balai desa. Ia hanya bisa tertunduk, dengan wajah yang penuh rasa malu. Sementara ibu, yang panik dan ketakutan, berusaha kabur lewat jendela kamar, tapi dalam kepanikannya, dia tidak menyadari sebuah mobil sedang melaju kencang di jalan depan rumahku. Brak! Tubuh ibu terpental sejauh 3 meter dan jatuh menghantam trotoar. Jeritan pecah dari warga. Darah mengalir deras dari kepala dan kakinya. Aku hanya bisa berteriak sekeras-kerasnya sambil memeluk tubuh ibu yang terkapar. Matanya terbuka sayu, nafasnya tersengal. Ia mencoba mengucapkan sesuatu, tapi hanya darah yang keluar dari mulutnya. Ibu dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Ibu masih hidup, tapi dokter mengatakan kondisi otaknya rusak akibat benturan hebat. Ia mengalami kelumpuhan sebagian. Tangan dan kakinya tidak lagi bisa digerakkan dengan sempurna. Ia juga kesulitan bicara. Mulutnya kadang hanya mampu membentuk suku kata tanpa makna. Tapi dari tatapan matanya, aku tahu dia ingin berbicara, ingin menjelaskan segalanya. Aku pikir tidak ada lagi kejutan dalam hidupku. Aku pikir melihat dengan mata kepala sendiri ibu dan suamiku berbuat sehina itu sudah cukup menghancurkan seluruh hidupku. Tapi ternyata Allah masih punya satu kenyataan pahit yang disimpan untuk membuat hatiku benar-benar remuk tanpa sisa. Di ruang tunggu rumah sakit, aku duduk di kursi plastik yang dingin. Udara AC begitu menusuk kulitku. Namun tubuhku panas seperti dibakar amarah dan kebingungan yang berkecamuk tanpa henti. Beberapa tetes infus menetes perlahan dari selang yang menggantung di ruang ICU. Seorang dokter mendatangiku dengan wajah datar. Sebuah ekspresi profesional yang mungkin biasa bagi mereka. Namun hari itu terasa seperti palu godam di dadaku. Maaf sebelumnya. Kondisi pasien sekarang sudah cukup stabil, meskipun butuh pemantauan lebih lanjut. Namun kami harus sampaikan, beliau mengalami keguguran. Aku menoleh, bingung. Maaf dok, keguguran apa ya? Dokter itu nampak kaget, aku tidak tahu. Pasien sebelumnya sudah memasuki usia kehamilan 5 minggu. Rasanya seperti suara dunia berhenti. Detak jarum jam mendadak jadi teriakan mengerikan di telingaku. Nafasku tercekat, tenggorokanku kering. Aku tidak bisa berdiri, tidak bisa menangis, tidak bisa memproses kata-kata itu. 5 minggu, kehamilan, dan yang menghancurkan dinding pertahanan terakhir di hatiku adalah ketika ingatanku menyeret kembali ke kalender di dinding rumah, menghitung tanggal, mencocokkan waktu. Astagfirullah. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Tenggorokanku tercekat seperti dicekik oleh tangan yang tidak kasat mata. Kakiku gemetar hingga aku terduduk di lantai rumah sakit, bersimpuh seperti pecundang yang kalah bahkan sebelum berperang. Ternyata benar, suamikulah yang telah menghamili ibuku. Aku menatap langit-langit rumah sakit yang putih, tapi yang kulihat hanyalah hitam, pekat, dan kosong. Seolah dunia berhenti berputar, seolah waktu memutuskan untuk berhenti. Di detik saat hatiku hancur menjadi debu. Sampai pada akhirnya, setelah berminggu-minggu terapi dan latihan bicara, ibu mulai bisa mengucapkan kata-kata sederhana, dan di tengah malam sunyi, dengan suara parau dan tubuh gemetar, ibu membuka suara. Maafkan ibu.
katanya dengan penuh usaha. Maaf, semua akting ibu. Aku menggenggam tangannya yang lemah. Air mataku sudah tidak terbendung lagi. Yang di mall pria itu teman lama ibu. Ibu minta tolong, pura-pura pacaran, agar kamu tidak curiga. Kenapa, Bu? Kenapa, Mas Hanif? Tangisku pecah. Ibu menunduk, tubuhnya menggigil. Ia tidak menjawab, hanya air mata yang mengalir di pipinya yang mulai keriput. Ia tahu jawabannya tidak akan bisa menghapus luka yang telah tercipta. Tapi aku juga tahu, ia menyesal, sangat menyesal. Aku tetap merawatnya, meskipun hancur. Meski setiap kali aku menatap matanya, aku seperti tertusuk ribuan belati. Aku tidak tega membiarkannya sendirian. Ia ibuku, perempuan yang pernah mengandung dan melahirkanku. Rasa sakit ini mungkin tidak akan pernah hilang, tapi aku tidak ingin karma membalasku karena membuang orang tuaku sendiri. Sementara itu, Mas Hanif, setelah diarak warga hingga ke balai desa dan diberikan sanksi sosial, namanya tersebar sebagai pria mesum, tidak tahu malu dan menodai mertuanya sendiri. Tidak ada perusahaan yang mau menerima lamarannya. Teman-temannya menjauh. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu rajin, sopan dan berwibawa. Kini ia gelandangan, tidur di emperan toko. Tak sekali dua kali aku melihatnya dari kejauhan, duduk di sudut taman kota, menatap kosong kejauhan. Tapi aku tidak pernah lagi menyapanya. Luka ini terlalu dalam untuk sekedar disembuhkan oleh maaf. Sudah 6 bulan sejak kejadian itu, 6 bulan sejak rumah itu tidak lagi menjadi rumah, hanya bangunan yang penuh dengan kenangan buruk, luka, dan suara-suara yang masih menghantui dalam mimpi-mimpiku. Aku mencoba, sungguh, aku mencoba merawat ibu dengan sepenuh hati, dengan kasih sayang terakhir yang bisa kupungut dari reruntuhan hubungan kami. Tapi hari demi hari, tubuh dan pikiranku pun ikut menurun. Merawat ibu bukan sekedar soal tenaga, tetapi juga soal hati, jiwa, dan batin. Dan jujur, aku mulai kehilangan semuanya. Aku lelah. Setiap malam aku menangis dalam diam. Setiap pagi aku harus berpura-pura kuat di depan ibu, yang tidak bisa lagi menyisir rambutnya sendiri. Aku membersihkannya, memberikannya makan, memandikannya, namun luka lama itu tetap menganga. Tiap kali aku menatapnya, ada bagian dari diriku yang berontak, menjerit, dan ingin kabur. Sampai pada akhirnya, di suatu pagi saat sinar matahari menembus tirai jendela, aku duduk di tepi tempat tidurnya dan menggenggam tangannya yang sudah kurus. Bu, aku mau bicara. Ibu menatapku. Ia tidak menjawab, hanya memandangi wajahku dengan pandangan sayu yang menyayat hati. Aku sudah berusaha sekuat yang aku bisa, tapi aku juga manusia, Bu. Mulai hari ini, ibu akan tinggal di tempat yang lebih nyaman, tempat yang bisa merawat ibu lebih baik dari aku. Hari itu, aku mengantar ibu ke sebuah panti jompo di pinggiran kota. Sebelum aku pergi, aku peluk ibu untuk yang terakhir kalinya. Ibu, maafkan aku. Bukan karena aku tidak mencintai ibu, tapi karena aku terlalu sakit untuk tetap bertahan di sisi ibu. Ibu hanya terdiam, tapi aku tahu, dari tetes air mata yang jatuh dari pipinya, ibu mengerti. Ibu tidak marah. Ibu hanya hancur seperti aku. Dan sejak hari itu, aku tidak pernah lagi menengoknya. Bukan karena aku benci, tapi karena luka itu akan selalu terasa segar setiap kali aku menatap wajahnya. Biarlah waktu yang nanti menyembuhkan. Biarlah takdir yang nanti memberikan jawabannya. Karena kini, aku hanya ingin belajar menjadi utuh. Sekali lagi. Tamat.